Setelah Allah mengusir Nabi Adam dari surga, Nabi Adam pun tinggal di bumi selama 300 tahun, dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit, karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan, dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril, tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa, dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril dan diberikan kepada Adam untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut adalah buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu karena lapar. Sebab, dia telah tinggal selama 40 tahun, belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam pun memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Karena kejadian tersebut, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh lalu bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanennya. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka Jahannam setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab, kalau tidak direndam, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar, hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Lalu Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang. Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam nantinya." Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya, dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga, Adam buang air besar dan air kecil. Suatu hari dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?"
Jibril menjawab, dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau.